Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teknik manipulasi yang dikenal dengan istilah triangulation atau triangulasi dari sudut pandang kekerasan psikologis menurut hukum. Triangulasi dalam konteks ini merujuk pada satu strategi manipulatif yang sering digunakan dalam hubungan yang tidak sehat atau istilah kimianya adalah toksik, di mana pelaku memanfaatkan pihak ketiga untuk mempengaruhi atau mengontrol korban. Pertama, mari kita pahami bagaimana teknik triangulasi bekerja. Dalam psikologi, triangulasi terjadi ketika seseorang menarik pihak tiga ke dalam konflik antara dua orang. Dalam konteks kekerasan psikologis, pelaku atau manipulator dapat menggunakan triangulasi untuk membingungkan korban, mengurangi kepercayaan diri mereka, dan bahkan merusak hubungan sosialnya. Dari sisi hukum, penting untuk mengenali bagaimana teknik manipulasi ini bekerja, akan diketahui fakta peristiwanya sehingga dapat dipahami. Secara yuridis, kekerasan psikologis tidak selalu memiliki definisi yang jelas dalam undang-undang. Namun konsekuensi dari perilaku yang merugikan mental dan emosional seseorang dapat dijelaskan melalui konsep perbuatan melawan hukum yang secara pidana, perbuatan melawan hukum harus dilakukan dengan kesalahan yang dapat berupa niat jahat atau dolus, atau kelalaian atau culpa. Sedangkan secara hukum perdata, secara singkat dikenal dengan onrecht daad dalam hukum Belanda, yang diterjemahkan sebagai perbuatan melawan hukum atau tindakan yang melanggar hak. Lanjut pada urusan teknik manipulasi triangulasi. Salah satu asas hukum yang paling relevan dalam perkara kekerasan psikologis adalah asas non-diskriminasi, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua bentuk kekerasan, termasuk yang tidak terlihat secara fisik. Ini mencakup pengakuan atas dampak serius dari triangulasi dalam relasi, di mana korban seringkali merasa terisolasi dan bingung. Mari kita lihat contoh jurisprudensi yang mengilustrasikan penerapan hukum terhadap kekerasan psikologis. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 567 tahun 2016, pengadilan mengakui bahwa tindakan pelaku yang menyeret pihak ketiga untuk memfitnah dan menstigmatisasi korban merupakan bentuk kekerasan psikologis. Putusan ini menjadi presiden bahwa kekerasan emosional dan manipulatif dapat dipertimbangkan dalam konteks hukum dan diakui sebagai praktik yang merugikan, menunjukkan bagaimana teknik manipulasi triangulasi dapat menciptakan konflik dan mempengaruhi kesehatan mental dari individu yang terlibat, mengakibatkan dampak psikologis yang signifikan dan merusak hubungan interpersonal. Dalam kasus ini, kita harus mencermati dampak psikologis yang ditimbulkan. Korban triangulasi seringkali mengalami rasa rendah hati, rendah diri, kecemasan, dan bahkan depresi. Hal ini memenuhi syarat untuk diakui sebagai kondisi di mana seorang membutuhkan perlindungan hukum, seperti diatur dalam pasal-pasal tentang perlindungan korban dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Triangulasi sebagai teknik manipulasi selalu memiliki dampak serius, terutama dalam konteks kekerasan psikologis. Dengan memahami teori hukum, asas yang berlaku, dan jurisprudensi yang ada, kita dapat lebih mudah untuk mengenali dan menangani isu ini di tengah-tengah masyarakat. Semoga informasi ini memberikan pencerahan dan meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikologis. Terima kasih Anda telah menyimak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.